Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, tabarukan bi qiraatihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahu maulanal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Pengurus DKM yang saya hormati, para asatidzah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari bersama kita panjatkan puji teriring syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pagi hari ini hanya karena rahmat dan hidayah yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dapat kita lakukan senantiasa dengan istiqomah, dan insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu ummul kitab. Kita bertawassul dengan bacaan surah Al-Fatihah kita. Semoga para arwah almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita dalam kesempatan ini pula kita doakan semoga saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22 dan 23, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ketentuan siapa saja perempuan-perempuan yang boleh dinikahi. Walaupun ayat ini sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana Islam memberikan penghormatan kepada perempuan, di mana dulu perempuan itu sama sekali tidak punya hak untuk melakukan apapun, menyampaikan pemikiran apapun, kecuali semuanya diserahkan kepada suaminya ataupun keluarga suami. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menceritakan bagaimana kebiasaan perempuan-perempuan yang suaminya meninggal dunia, maka perempuan yang sudah menjanda ini sama sekali tidak punya hak untuk menentukan pilihan. Sehingga kemudian ketika seorang perempuan ini suaminya meninggal dunia, maka yang mengatur kehidupannya adalah keluarga suaminya.
apakah dia boleh untuk menikah kembali, ataukah kemudian dia boleh dinikahi oleh salah seorang anggota keluarga suaminya yang sudah meninggal dunia itu. Dan yang lebih parah disampaikan, perempuan itu tidak boleh mengambil mas kawinnya, tetapi cukup dengan mas kawin yang pernah diberikan oleh suaminya dulu. Ini sama sekali tidak ada penghormatan kepada seorang perempuan, karena memang dianggap pada masa jahiliyah perempuan itu adalah perempuan kelas 2 atau makhluk kelas 2. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Hai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagimu untuk engkau mewariskan istri-istrimu secara paksa. Artinya tidak boleh seorang keluarga atau keluarga suami yang sudah meninggal dunia memaksakan kehendaknya untuk mewariskan si perempuan tadi, karena ketika suami sudah meninggal dunia semua haknya ada pada sang perempuan tadi. Maka Islam memberikan jalan, kalau memang suaminya sudah meninggal dunia, dia seorang janda, maka dia berhak untuk membagi waris dari tirkah ataupun peninggalan harta suaminya untuk dibagikan kepada anak-anaknya dan dirinya, dan dia pun bebas untuk menentukan sikapnya. Bahkan salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan al-ayyibu ahaqqu min waliha, seorang janda itu lebih berhak dari walinya. Kalimat seorang janda lebih berhak dari walinya ingin menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan masih dalam posisi gadis atau dia belum pernah menikah, maka dia harus meminta izin kepada walinya. Bahkan ulama sepakat ketika seorang perempuan menikah, wajib pernikahan itu dengan mas kawin. Bahkan kalau dan wali, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, kata Nabi. Tidak sah pernikahan itu kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Maka bagi seorang perempuan yang belum pernah menikah, perawan dalam bahasa Indonesia, maka perawan atau gadis ini pernikahannya hanya sah kalau ada walinya, dan dia tidak perlu mendapatkan persetujuan si anak tadi, hanya sunnah. Tapi kalau janda, al-ayyibu ahaqqu min waliha, dia lebih berhak dari walinya. Bahkan ada satu madhab, walaupun ini sangat tidak populer, seorang janda itu boleh dinikahi bahkan tanpa wali berdasarkan hadis ini. Walaupun ini dianggap dimansuh oleh hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tetapi saya ingin katakan bahwa hadis ini menunjukkan betapa Islam memberikan hak dan penghormatan kepada perempuan. Maka di ayat ini para hadirin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqta. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Wala tanki'u ma nakaha aba'ukum.
janganlah kalian menikahi seorang perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu, illa ma qad salaf, kecuali hal yang telah berlalu di masa jahiliyah. Innahu kana fahisyatan wa maqta, sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan keji dan menuai kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Lagi-lagi ayat ini juga memberikan kemuliaan kepada perempuan. Dalam tafsir dikatakan orang jahiliyah itu bukan saja menjadikan perempuan sama sekali tidak punya hak, bahkan menganggap bahwa seorang perempuan yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki ini meninggal dunia, itu boleh digantikan dengan anaknya sendiri, anak laki-laki tadi. Contoh misalnya, si A menikah dengan seorang perempuan yang bernama B, tapi si A ini lebih dulu punya anak. Kemudian ketika dia menikah dengan si B ini, dan kemudian si A meninggal dunia, maka anaknya si A langsung boleh menggantikan ayahnya untuk menikahi ibu tirinya. Jadi di zaman itu ibu tiri boleh dinikahi oleh anak tirinya. Kalau anak kandung memang nggak boleh, tapi kalau anak tirinya nggak ada masalah menurut mereka. Maka ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kana fa'isyatan wa maqta wa sa'a sabila. Bahkan ayat ini diturunkan kepada Hisan bin Abi Qais, di mana dia menikahi istri ayahnya bernama Quyaisyah binti Ma'an. Ayat ini kata ulama tafsir juga dikatakan turun berkaitan dengan Al-Aswad bin Khalaf menikahi istri ayahnya, dan Safwan bin Umayyah yang juga menikahi istri ayahnya, yaitu bernama Fakhitah binti Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Jadi ini kebiasaan yang ada pada masyarakat jahiliyah, karena mereka menganggap seorang perempuan ketika kemudian itu bukan anak kandungnya, bukan anak biologisnya, maka otomatis anak ini boleh untuk menikahinya. Bahkan yang lebih parah, mereka mengatakan bahwa demi menjaga kehormatan istri bapaknya, ya dinikahi. Maka Islam mengatakan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Bahkan hadirin rahimakumullah, saya pernah sampaikan pula bahwa ayat ini juga menunjukkan seorang ibu tiri pun punya kedudukan yang tidak jauh berbeda dengan ibu asli. Artinya seorang ibu tiri tidak boleh dizalimi ataupun wajib kepada anak-anaknya untuk berbakti kepadanya. Alasannya karena walau bagaimanapun itu adalah istri dari bapaknya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menghormati istri dari ayahnya, padahal itu adalah orang yang memang layak untuk dihormati. Dalam masyarakat kita, hadiruhimakumullah, kita sering mengenal seorang perempuan yang dinikahi seorang laki-laki untuk kedua kalinya, biasanya dianggap sebagai perempuan perebut suami orang. Dalam Islam sama sekali tidak. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini perempuan adalah perebut suami orang lain, maka sesungguhnya ini adalah kampanye yang dilakukan untuk menganggap bahwa Islam tidak punya keadilan bagi perempuan. Karena tidak ada seorang suami yang menikah kembali dengan perempuan lain padahal masih ada istri pertamanya misalnya, maka sesungguhnya ini karena memang syariat yang menentukan itu boleh. Walaupun pada prinsipnya yang paling terbaik tetap satu, Pak.
Karena Allah sampaikan wa in khiftum fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka jika kalian khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, maka tentu yang terbaik, konsep asal dari pernikahan adalah monogami, satu cukup. Tetapi kemudian ketika memang dia menikah kembali, ini kan yang sering muncul di masyarakat kita, dianggap perempuan yang kedua ini adalah perempuan perusak rumah tangga orang. Akhirnya biasanya kalau memang rumah tangga yang pertama atau istri yang pertama sudah punya anak, ini anak-anaknya diprovokasi oleh ibunya, untuk membenci perempuan kedua dalam kehidupan orang tuanya. Dia diprovokasi bahwa ini ibu bisa kayak begini menderita, akhirnya uangnya nggak ada, rumah terjual, ibu sakit-sakitan, ibu disakiti. Ini gara-gara bapakmu menikah lagi dengan perempuan yang lain. Akhirnya mau tidak mau si anak ini membenci, karena terus diceritakan, terus disampaikan keburukan-keburukan perempuan yang kedua tadi. Akhirnya kemudian si anak ini tidak menghormati si perempuan yang kedua ini. Padahal ayat yang menyebutkan wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf juga menunjukkan bahwa perempuan yang disebut dengan ibu tiri itu pun wajib dihormati dan dihargai oleh anak tirinya. Ini konsep yang pertama. Nah, yang kedua, rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Sekaligus dalam madhab Syafi'i menentukan perempuan yang ketika disentuh bagi laki-laki yang mempunyai wudu, maka perempuan yang disebut dengan mahram adalah perempuan-perempuan yang ketika bersentuhan dengan laki-laki yang sudah berwudu sekalipun, wudunya tidak batal. Ini konsep mahram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23. Jadi makna yang pertama, kenapa disampaikan tentang mahram dalam bab wudu, adalah perempuan-perempuan yang tidak batal disentuh ketika kita punya wudu. Yang kedua, yang disebut dengan mahram itu adalah perempuan yang haram untuk dinikahi. Baik ini mahramnya mahram mu'abbad ataupun mahram mu'aqqad. Walaupun rata-rata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada mahram mu'aqqad, yang ada adalah mahram mu'abbad. Allah Azza wa Jalla berfirman, bismillahirrahmanirrahim, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Syekh Wahab Azwari menjelaskan bahwa ayat ini yang pertama ada beberapa hal tahrimi zaujatil ab wal aqarib bisababin nasab awil musaharah awil radha. Perempuan yang menjadi mahram dengan 3 sebab. Yang pertama adalah bisababin nasab, dengan sebab adanya keturunan. Kenapa Islam perlu menjelaskan tentang mahram perempuan bisababin nasab? Ini supaya jelas agar mana wanita-wanita yang boleh dinikahi dan mana wanita-wanita tidak boleh dinikahi. Apalagi dalam tradisi masyarakat kita banyak sekali yang sebenarnya dalam syariat tidak masalah, tapi ketika terjadi pernikahan dianggap masalah. Dan realitas kebalikannya juga, yang sebenarnya adalah mereka bukan mahram tapi dianggap mahram. Saya ambil contoh, misalnya pernikahan antara
sepupu dengan sepupu, si A dan si B adik kakak. Kemudian si A punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan. Maka dalam Islam si A dan si B ini boleh dinikahi, tidak ada masalah. Tetapi ketika itu terjadi, biasanya keluarga pasti akan menentang, Pak, karena dianggap kamu itu keluarga. Apalagi biasanya sepupu dengan sepupu sejak kecil akrab. Contoh lagi sederhana, saya misalnya punya adik perempuan, yang berarti adik saya mahram saya. Ketika saya dengan adik saya perempuan, saya punya anak laki-laki, adik saya yang perempuan punya anak perempuan misalnya. Dalam Islam, anak saya yang laki-laki ini kepada adik saya yang perempuan mahram, karena berarti dia bibi, ammah. Bibi berarti mahram, tetapi dia tidak mahram kepada anak bibi. Dia tidak mahram kepada keponakan saya. Saya memang mahram kepada si perempuan, anak dari adik saya, tetapi anak saya dengan anak adik saya ini tidaklah mahram, dan mereka boleh menikah sah dalam Islam. Tapi kenyataannya yang muncul di masyarakat kita, karena dianggap ini tok sepupuan, kemana-mana berdua nggak ada masalah. Lawang ini anak adik saya kok, orang ibunya itu paman saya kok. Padahal yang benar, kedua anak ini boleh dinikahi, karena ini sepupu yang bukan masuk kepada mahram manapun. Ini kesalahan yang sering kita lihat. Nah, kesalahan yang terbalik juga adalah yang sebenarnya mereka tidak boleh ataupun bukan mahram, tapi dianggap mahram. Tadi sepupuan, atau maaf yang sering terjadi pada masyarakat kita adalah ipar, adik ipar atau kakak ipar yang tinggal bersama keluarganya, yang padahal jelas-jelas suami dari kakak dia bukan mahramnya. Kalau memang rumah tangga itu istri kita menginginkan adik perempuannya juga tinggal bersama kita, nggak ada masalah. Tetapi adik perempuan dari istri kita itu bukan mahram, sehingga kemudian dia tetap wajib untuk menutup auratnya. Dia tetap wajib berlaku sebagai perempuan yang bukan mahram. Nah, yang terjadi di masyarakat kita seringkali, karena dianggap adiknya istri, atau bahkan si perempuannya menganggap saya kan adiknya istrinya bapak itu, akhirnya dia bebas di rumah itu berpakaian semaunya, tidak menutup auratnya. Dia merasa dengan dalil itu kan suaminya kakak saya. Tetapi ini yang justru seringkali menjadi pemicu hancurnya rumah tangga. Karena kalaupun suatu saat suaminya atau laki-laki tadi ternyata suka kepada si perempuan ini, itu hanya boleh dinikahi kalau kakaknya itu sudah tidak lagi menjadi istri si suaminya. Atau misalnya dia meninggal, dia berpindah menikahi adik perempuannya, silakan. Jadi menikahi adik ipar nggak apa-apa kalau memang istrinya sudah meninggal. Dalam masyarakat kita disebut dengan turun ranjang misalnya, nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian masih ada kakaknya atau masih ada adiknya, dia menganggap itu mahramnya, padahal bukan mahram sama sekali. Yang pertama, bayyanallahu ta'ala anwa al-muharramat minan nisa. Yang pertama, nikahul usul, menikahi orang yang berada dalam garis ke atas, yaitu al-ummahat wal jaddat. Liqaulihi ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum.
diharamkan bagimu ummahatukum, ibu-ibumu. Artinya ibu kita sampai ibunya ibu, neneknya ibu, sampai ke atas. Ini perempuan yang selamanya adalah mahram, bahkan namanya mahram mu'abbad. Dan ironisnya di masyarakat Eropa atau masyarakat Barat, ini sudah tidak lagi dianggap sebagai hukum yang melarang. Saya pernah ceritakan bagaimana terjadi kasus seorang perempuan yang justru menikah dengan anak laki-lakinya sendiri, dengan alasan katanya, karena saya waktu itu nggak pernah ketemu dia. Saya pernah baca ceritanya. Jadi ada seorang perempuan, karena dia terjadi hubungan di luar nikah, punya anak laki-laki. Karena dia posisinya masih sangat muda, akhirnya anak ini dititipkan kepada seseorang. Kemudian dia pergi, dia melanjutkan kehidupannya perempuan ini, sampai akhirnya kemudian karena umurnya masih muda, relatif sekitar 15 tahun atau sekitar 14 sampai 15 tahun, ketika 20 tahun kemudian dia coba cari laki-laki tadi, nggak ketemu. Malah ketemunya dengan seorang laki-laki yang dia nggak tahu kalau itu anaknya. Berhubunganlah mereka, berkenalan, saling suka. Dan kemudian ketika diketahui kenyataannya bahwa itu adalah anak kandungnya sendiri, dia mengatakan, ini hak asasi saya untuk memilih siapa yang harus dijadikan suami. Anaknya pun sama debleknya, Pak. Ya udah, nggak apa-apa, lawang saya suka kok. Akhirnya jadi pernikahan. Dalam Islam sama sekali tidak boleh. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau seandainya kemudian terjadi pernikahan yang awalnya tidak diketahui, maka namanya nikahun fasid, pernikahannya wajib bubar saat itu juga. Pernikahannya hari itu juga tanpa talak sudah dianggap bubar, selesai. Pernah juga kasus misalnya ada seorang yang punya anak dari istri yang memang dia tidak resmi, atau dengan kata lain menikah untuk yang kedua kalinya tanpa surat nikah. Karena biasanya memang di negeri kita ini belum terakomodasi tentang bagaimana seorang laki-laki yang menikah, biasanya kalaupun punya anak, ini tidak bisa mengurus hal-hal izin-izin kependudukan. Maka terjadilah laki-laki ini punya anak pada istri yang lain. Waktu itu di daerah Lampung, Pak. Saya nggak sebutkan namanya, tapi daerahnya saja. Kemudian ketika dia sudah menikah di Lampung, dia punya anak. Dan ketika dia pulang lagi ke daerah Tangerang waktu itu, kemudian ternyata di Tangerang pun dia punya istri dan punya anak. Beberapa puluh tahun kemudian, ternyata anaknya yang di Tangerang ini bekerja ke Lampung. Singkat cerita, sampai di sana dia bertemu dengan seorang perempuan. Akhirnya mereka pun menikah. Karena memang di sini dia ditanya siapa walinya, oh udah lama nggak tahu, meninggal katanya. Dan kebetulan dia punya nama, jadi di daerah Lampungnya namanya dengan nama A, di Tangerangnya namanya B. Ini kan orang dulu biasa, jadi punya dua nama. Jadi kalau di sana namanya dipanggil Ayung misalnya, di sini namanya Ahmad. Padahal satu orang. Maka kemudian terjadi, walinya siapa ini pernikahannya? Ya karena dianggap sudah meninggal, ya sudah selesai. Sampai punya anak 3, Pak. Akhirnya ini rumah tangga ini pindah ke Cilegon. Gak taunya sampai di sana, yang katanya si walinya itu meninggal dunia, ketemu lagi, Pak. Dan ini laki-laki masih mengakui bahwa ini anak saya.
Ditanya ibu kamu siapa? Si A. Kamu tinggal di mana? Kampung ini. Kamu kenal sama ini? Ya, saya kenal. Kalau begitu kamu anakku, nak. Lah ini yang ini siapa? Ini anak bapak juga. Anaknya udah 3, Pak. Bagaimana pernikahannya? Maka pernikahannya bubar demi hukum. Apakah dia berdosa? Allah sampaikan tadi, illa ma qad salaf, kecuali hal yang udah lewat yang dia nggak diketahui, karena dia tidak tahu bahwa itu adalah saudara satu ayah lain ibu. Maka pernikahan yang sudah dilakukan, hubungan suami istri yang sudah dilakukan, tidaklah berdosa karena ketidaktahuan dirinya. Ini hukum memberikan satu rukhsah karena ketidaktahuan hukum. Bagaimana anaknya? Ya sudah, hukum anaknya dia anak tetap mewarisi sesuatu dalam kedudukannya sebagai seorang anak. Walaupun mungkin yang bingung manggilnya aja, ini manggilnya bapak apa paman, yang ini manggilnya bibi apa ibu dan seterusnya. Tapi ini hanya persoalan adat saja, tidak berkaitan dengan hukum. Yang kedua, nikahul furu', pernikahan ke bawah. Wa banatukum, dan anak perempuanmu, anak perempuan, cucu perempuan dan ke bawah, semuanya adalah orang-orang yang menjadi mahram. Wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum, tadi sudah saya sampaikan, yaitu menikahi saudara dari ayah kita atau dari ibu kita, adik perempuan kita, kemudian bibi kita, baik dari arah bapak maupun arah ibu. Ini semuanya adalah perempuan-perempuan mahram yang tidak boleh dinikahi. Inilah perlunya hadirin rahimakumullah, bagaimana kita harus lebih detail, lebih tahu dulu. Kita ingin menikahkan seorang atau anak kita kepada seseorang, silakan litsus dulu, diteliti dulu, apakah anak ini ada hubungan dengan urusan nasabnya. Atau yang juga yang sering terjadi, apakah jangan-jangan pernah terjadi rodho'ah. Rodho'ah itu susu. Mungkin orang tuanya pernah nyusu dengan orang tua kita. Karena lagi-lagi ini pun pernah terjadi kasusnya, Pak. Gak taunya pas hampir mau menikah, pas ditelusuri, gak taunya anak ini pernah menyusu kepada salah seorang perempuan, yaitu neneknya. Sudah lama gak ketemu, puluhan tahun. Bohong kali gak disusuin pada waktu itu, karena saking cintanya laki-laki ini. Tapi karena banyak saksi yang mengatakan bahwa anak ini waktu kecil pernah menyusu dengan neneknya si perempuan ini, walaupun hanya beberapa kali momennya. Karena persyaratan yang disampaikan ulama, ketika dia sudah mengenyot sebanyak 3 kali, maka perempuan itu sudah disebut dengan umur rodho'ah, maka hukumnya menjadi mahram. Itu pun batasannya adalah berdasarkan ayat wa fisaluhu fi amain, kalau si anak itu berusia kurang dari 2 tahun atau maksimal umur 2 tahun. Jadi kalau yang umurnya lewat dari 2 tahun menyusu kepada seorang perempuan, tenang, gak usah khawatir, gak masuk umur rodho'ah, Pak. Karena ada juga yang tanya pada saya, Ustadz, bagaimana kalau suaminya menyusu pada istrinya, apa masuk jadi umur rodho'ah? Ya enggak, Pak. Walaupun boleh, silakan saja. Tapi yang rodho'ah itu adalah amain, di usia 2 tahun tadi. Baik. Jadi yang sering terjadi keponakan. Ya, keponakan kita pada anak kita adalah mahram. Ini yang banyak di masyarakat kita, bahkan kalau ini dinikahi biasanya menjadi aib, dianggapnya kayak nggak ada orang lain aja. Padahal tidak demikian. Dalam Islam silakan saja, selama itu bukan orang yang haram dinikahi, silakan. Kalau memang persoalannya tradisi atau adat, ya maka silakan. Tapi jangan menganggap ini nggak boleh. Harus dibedakan mana yang larangan secara adat,
mana larangan yang bersifat syariat. Kalau kemudian misalnya larangan syariat itu yang wajib didahulukan daripada larangan adat, saya menemui beberapa masyarakat misalnya sama sekali nggak boleh, walaupun benar dalam hadis dikatakan yang terbaik adalah tidak pada kelompok nasabnya, supaya kita lebih banyak persaudaraan pada tempat yang lain. Tapi persoalan boleh atau tidak boleh, hukumnya adalah boleh. Yang terakhir adalah yang diharamkan bisa babil musaharah, keharaman dengan sebab pernikahan, yaitu yang pertama adalah mertua. Yang mertua adalah mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Maka saya beberapa kali kesempatan katakan ada beberapa orang yang tidak boleh ada bekasnya. Yang pertama adalah mertua, karena dia mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Walaupun kita sudah tidak berumah tangga lagi dengan anaknya, maka itu tetap saat kita bersentuhan dalam mazhab Syafi'i, kita wudhunya tidak batal, walaupun bukan lagi sebagai mertua kita karena anaknya sudah kita cerai atau anaknya sudah meninggal dunia, tapi dia tetap bukan bekas mertua namanya, dia tetap mertua kita. Walaupun memang kadang-kadang susah menyebutkannya, cara penyebutannya. Itu kamu salaman sama perempuan itu, emang itu siapa? Kalau kita bilang itu mertua gue, wah, berarti kadang-kadang orang punya masa lalu, kita bilang ini mertua saya, oh berarti saya diduakan. Kalau kita bilang ini bekas mertua, nggak boleh juga. Paling kita akan mengatakan ini mertua saya, tapi anak perempuannya sudah meninggal, jadi udah nggak istri saya lagi, tapi ini mertua saya, tetap menjadi mertua karena mahram mu'abbad. Yang kedua yang nggak boleh bekas, guru, Pak. Guru itu nggak boleh dibilang bekas. Kalaupun kita mau bilang itu guru saat saya sekolah dasar dulu boleh. Tapi kalau kita ketemu, bapak-bapak ini bekas guru saya dulu, ini tidak ada penghormatan. Jadi guru nggak boleh ada bekasnya, mertua juga nggak ada bekasnya. Jadi maksudnya dia adalah mahram mu'abbad. Kalau menantu sama, karena tadi posisinya dia adalah mahram, maka dia pun menjadi mahram mu'abbad. Inilah para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkaitan dengan Islam memberikan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan sesungguhnya adalah karena memang secara fitrah laki-laki pasangannya adalah perempuan. Kalau kemudian beberapa hari ini katanya ada yang akan diundang pendukung LGBT, jelas ini sangat bertentangan dengan konsep Islam. Karena Allah anugerahkan seorang laki-laki memang lawannya adalah perempuan. Apalagi berdasarkan hubungan laki-laki dengan perempuan ini akan lahir keturunan-keturunan anak-anak yang soleh dan solihah. Jadi bagaimana mungkin kalau perkawinan sedarah dilakukan, ini hasilnya pasti akan tidak baik. Padahal itu sudah terbukti secara ilmiah, perkawinan sedarah akan menghasilkan keturunan yang pasti cacat. Bahkan jangankan pada manusia, pada hewan sekalipun itu kalau sedarah ini hasilnya nggak akan baik. Maka Islam memberikan aturan pernikahan itu haruslah kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram. Begitu juga LGBT, sesuatu yang sangat bertentangan dengan Islam. Bahkan dalam Al-Quran diceritakan kejahatan tua yang terjadi pada masa Nabi Allah Lut adalah kaum LGBT. Dan itu akan terjadi sepanjang masa, akan muncul pemahaman-pemahaman seperti itu. Dan ketika ada yang menyokongnya, maka ini akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita untuk
mencegah. Kalau kemudian mereka diundang untuk datang ke Jakarta, yang katanya rencananya di Monas, kemudian di Senayan maksud saya, mereka diundang padahal jelas-jelas mereka adalah grup musik yang mendukung LGBT, maka ini menunjukkan bahwa kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Padahal kita menjadi umat yang terbaik, disampaikan Allah dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sungguh kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, yang punya karakter ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemunkaran. Kalau ini kita diamkan, termasuk film-film yang masuk kepada pemikiran anak-anak kita sehingga mereka menganggap permisif kepada LGBT, ini akan berbahaya. Maka mudah-mudahan dengan memahami ayat ini kita mengetahui betul bagaimana Islam memberikan penghormatan kepada perempuan. Yang kedua, bagaimana Islam mengatur tentang hubungan pernikahan antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena memang inilah yang akan melahirkan keturunan manusia kemudian. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah kajian tafsir ayat hukum kita di pagi hari ini. Sengaja saya ulang kembali untuk memberikan penjelasan sekaligus untuk mengingatkan bahayanya hubungan di luar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan khilafan. Saya sarikan dalam At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj. Seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan pagi hari ini, saya persilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup atau ada yang ditanyakan? Ibu, cukup Ibu? Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita takhtimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bersama membacakan doa. Kita awali doa kita dengan tawassul surah Al-Fatihah sebagai as-sabul mathani, sebagai ummul Quran wa ummul kitab, dengan niat mudah-mudahan menjadi sabab wasilah Allah Azza wa Jalla turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Dan kita niatkan pula tawassul bacaan Fatihah kita, semoga saudara-saudara kita di Gaza senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihata ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa liman hadarna wa liman taba'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi masyarikil ardi ila magharibiha, fi buldanil muslimina 'ammah wa fi Falastin khassah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi